Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika di kelas 9. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada pada pertemuan yang ke-6. Insyaallah kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar menerima materi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar hingga akhir video nanti, serta kalian bisa memahami dengan baik apa yang akan dijelaskan melalui video pembelajaran ini. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi terkait dengan kekongruenan pada segi 4 ataupun bangun datar. Hari ini kita akan mempelajari kekongruenan pada dua segitiga. Kita akan mempelajari terkait dengan syarat kekongruenan dua segitiga. Di pertemuan sebelumnya pula kalian sudah mengingat syarat dari kekongruenan pada segi 4, yakni yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut bersesuaian sama besar. Kita akan coba memeriksa ataupun mengidentifikasi apakah syarat-syarat ini berlaku pada kekongruenan dua segitiga. Kongruenan dua segitiga berdasarkan subbab 4.1 pada pertemuan sebelumnya, dua bangun dikatakan kongruen jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama dan besar sudut yang bersesuaian adalah sama, sehingga dua segitiga dikatakan kongruen jika ketiga panjang pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dilihat dari segi ketiga panjang sisinya. Oke, jadi ini merupakan kekongruenan pada dua segitiga, yakni dilihat dari kesesuaian dari panjang sisi yang bersesuaian, yakni 3 panjang sisinya. Jadi panjang sisi AC bersesuaian dengan DF, panjang sisi BC bersesuaian dengan EF, dan panjang sisi AB bersesuaian dengan DE. Kita lihat pada gambar yang berikutnya. Ini dilihat dari segi sisi, sudut, sisi. Oke. Jadi sisi AC bersesuaian dengan DF, sudut A bersesuaian dengan sudut D, dan sisi AB bersesuaian dengan sisi DE. Itu untuk ketiga pasang sisi, sudut sisi. Oke. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini merupakan pasangan yang bersesuaian dilihat dari segi sudut, sisi, sudut. Jadi sudut A bersesuaian dengan sudut D, sisi AB bersesuaian dengan sisi DE, dan sudut B bersesuaian dengan sudut E. Itu untuk kesesuaian dari pasangan sudut sisi sudut. Adapun yang keempat merupakan pasangan yang bersesuaian
dari 3 pasang, yakni sudut-sudut sisi. Oke, jadi sudut F bersesuaian dengan sudut C, sudut D bersesuaian dengan sudut A, dan sisi DE bersesuaian dengan sisi AB. Oke, jadi itu ketiga kategori untuk memeriksa dua segitiga apakah dia kongruen ataupun tidak kongruen. Oke, dengan demikian dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen hanya jika memenuhi syarat berikut. Sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi syarat ini harus dipenuhi apakah dia dua segitiga itu termasuk kongruen atau tidak kongruen. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka dua segitiga itu tidak kongruen. Oke, kita lihat ilustrasi gambar berikutnya. Oke, ini ditunjukkan gambar yang bersesuaian. Jadi sudut B dan E adalah sudut yang bersesuaian letaknya pada masing-masing segitiga. Sedangkan sisi AC dan DF adalah sisi yang bersesuaian letaknya pada masing-masing segitiga ABC dan DEF. Oke, selain itu sisi yang bersesuaian bisa kita tuliskan seperti halnya slide ini. AB dan DE itu sama dengan AB sama dengan DE, BC sama dengan EF, CA dan FD. Sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian, ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut D, ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut E, dan ukuran sudut C sama dengan ukuran F. Atau dengan kata lain, perbandingan pada sisi yang bersesuaian itu sama dengan 1 hasilnya. Jika segitiga ABC dan DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Dinotasikan dengan segitiga ABC kongruen segitiga DEF. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF tidak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF tidak kongruen. Dinotasikan dengan segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga DEF. Bagaimana adik-adik? Semoga kalian bisa memahami dengan baik syarat-syarat pada dua segitiga kongruen. Dari kesimpulan penjelasan tadi, ini merupakan pasangan sisi ataupun sudut yang bersesuaian dalam mengidentifikasi dua segitiga kongruen. Jadi untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Jadi dari kondisi yang ada di slide ini, salah satu yang sudah kita bisa penuhi, maka dua segitiga tersebut bisa dikatakan kongruen. Oke, yang pertama sisi. Yang kedua sisi sudut sisi. Yang ketiga sudut sisi sudut. Yang keempat sudut sisi. Dan selain itu khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku bersesuaian sama panjang. Oke, berikut contoh soal terkait dengan kekongruenan pada
segitiga. Perhatikan gambar di samping. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Oke, buktikan bahwa dua segitiga ini apakah kongruen. Jadi kita periksa dia dengan menggunakan kriteria sisi sudut sisi. Oke, sudut ACB itu bersesuaian dengan ukuran sudut ECD, sehingga dia memenuhi syarat sudut yang bersesuaian atau dalam kategori saling bertolak belakang. Dari segi sisi, ukuran ataupun panjang sisi AC itu sama dengan panjang sisi EC. Selain itu, panjang sisi BC bersesuaian dengan panjang sisi DC. Dengan demikian, segitiga ABC dapat dikatakan kongruen dengan segitiga EDC. Bagian B, buktikan apakah segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Oke, ini dilihat dari pasangan sisi yang bersesuaian. Jadi panjang PQ itu bersesuaian dengan panjang RQ. Panjang PS bersesuaian dengan panjang RS, dan QS pada segitiga PQS sama dengan QS pada segitiga RQS. Dalam hal ini QS berhimpit. Dengan demikian, segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Semoga kalian bisa memahami dengan baik materi yang telah dijelaskan pada kesempatan kali ini terkait dengan syarat dua segitiga yang kongruen. Oke, berikut ini latihan soal. Silakan dikerjakan secara mandiri, kemudian hasilnya dikirim melalui WA pribadi. Oke, semoga kalian bisa memahami dengan baik pembelajaran hari ini dan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan ingat selalu 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.